Katanya yang setiap habis azan, habis jawab azan, terus dia baca Rabbighfirli wali walidayya sebanyak 5 kali. Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang baca doa ini habis azan sebanyak 5 kali, maka kutiba barran biwalidah wa in kan ghairu dzalik, ditulis sebagai anak yang bakti kepada ibu bapaknya walaupun sebenarnya dia enggak bakti. Waktu masa ibu bapaknya hidup dia enggak bakti, tapi ditulis sebagai anak yang berbakti. Hijrah, dia balik kepada Allah Subhanahu wa taala, ditulis sebagai anak yang berbakti walaupun sebelumnya dia tidak demikian. Jadi baca ini doa buat ibu bapak kita. Apa yang diberikan Allah kepada kita semua pasti bermanfaat kalau kita mau menerima dengan manfaat. Tapi kalau kita selalu menyalahkan pemberian-pemberian Allah, kenapa, mengapa, itu jangan sampai terucap pada diri kita. Apapun yang diberikan Allah kepada kita itu pasti tepat untuk kita. Dan kita harus bersyukur, walaupun itu pemberian Allah bentuk ujian seperti saat ini yang kita rasakan. Kita terima kasih kepada Allah. Tidak mungkin Allah memberi ujian kepada kita kalau Allah tidak memberi jalan untuk menyelesaikan semua ujian ini. Lah kalau kita pandai bersyukur, Allah akan menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar kita dalam menghadapi semua permasalahan, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba-hambanya yang bersyukur, bisa meletakkan pemberian-pemberian Allah di tempatnya. Siapa orang yang terlalu bercampur baur sama manusia-manusia di zamannya, terlalu bercampur baur, ente siapa aja ente ikutin, ente nyampur sama mereka, pola pikir mereka ente masuk, cara berpikir mereka ente masuk, itu bisa sesak dada ente, kata Imam Haddad. Bisa rusak, runyam urusan ente. Bisa-bisa hawa nafsu ente itu bangkit dan mengalahkan ente, dia mendominasi ente. Karena cara berpikir ente, cara karakter yang ente lihat tuh semuanya orang-orang zaman sekarang. Karena kebanyakan orang pembicaraannya, gerak-geriknya udah keluar dari siratal mustaqim, dari jalan yang lurus. Ketika ente nyampur sama mereka, sesak dada ente. Ya. Yang kalau ente mau tenang, nyampur sama yang soleh, orang-orang dekat. Jangan banyak, sekedar aja kenal cukup, sekedar. Urusan kita ini yang ngatur Allah Subhanahu wa taala. Allah itu lebih ngerti dan lebih ahli untuk mengurus diri kita daripada kita mengurus diri kita sendiri. Ada salah seorang ulama ditanya sama muridnya, ulama ini orang hidupnya selalu bahagia. Muridnya nanya, kamu kenapa sih? Kok saya lihat selalu berbahagia, hampir-hampir kamu gak pernah bersedih. Maka ulama tadi menjawab dengan jawaban yang sangat indah. Dia mengatakan, saya malu untuk bersedih, sedangkan yang ngurus saya, yang memegang kendali atas hidup dan nasib saya adalah zat yang mendapatkan gelar Arhamur Rahimin, zat yang paling maha penyayang di antara semua yang menyayangi, dan yang paling pengasih di antara semua yang mengasihi. Nah, kalau sudah ngurus saya itu Allah yang Arhamur Rahimin, Ar-Rahman Ar-Rahim, lalu bagaimana kita mau bersedih? Idamatul wudu sunnah. وقلنا أن هذا من وظائف المريد السالك أن يكون متوضي كلما أحدث بادر إلى الوضوء. إدامة الوضوء سنة ولها فوائد كثيرة، وذكر ما ذكر العلماء وعدوا منها أن الله يوسع رزقه المواظب على الطهارة الوضوء، أن يوسع أخلاقه، يتمكن من ضبط نفسه ويتملكها، يتملك زمامها بواسطة إدامة الوضوء. وكذلك يحبه الحفظة الذين يمشون معه في الليل والنهار، قال ويرسل عليكم حفظة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. فالمداوم على الوضوء الملائكة يحبون ويفرحون منه الحفظة. ودوام الحفظ من المعاصي
بواسطة الوضوء والتحصن من المهلكات بأصنافها، سلامة من العين، سلامة من الإصابة بالسحر إلى غير ذلك من فوائد إدامة الوضوء. Sayyidina Ibrahim Ibn Adham itu pernah mau pergi ke masjid, ngelihat ada anak kecil yang sedang dimarahin sama ibunya. Anak kecil nakal berbuat salah, ibunya ngamuk. Saking ngamuknya anaknya dikeluarkan dari rumah. Keluar kau dari rumah, ditutup pintunya. Anaknya nangis, ngetuk-ngetuk pintu, tidak dibuka sama ibunya. Dilihatin sama Ibrahim Ibn Adham. Tapi anaknya nggak putus asa, terus dia minta maaf, Bu, maafkan saya, Bu, maafkan saya. Sampai anak itu lelah. Ibrahim Ibn Adham pergi ke masjid, pulang dari masjid, dia dapetin anak itu sudah lelah di depan pintu, dia tertidur. Tidak lama ibunya bukain pintu, dipeluk anaknya, ibunya meneteskan air mata, dibawa masuk. Maka Ibrahim Ibn Adham ketika melihat suasana seperti itu, dia nangis yang luar biasa. Keadaan kita sama Allah sama seperti ini, kata Ibrahim Ibn Adham. Andai kata kita mau berhenti di depan pintunya Allah, betul-betul mengetuk memohon ampun kepada Allah dari lubuk hati kita, gak mungkin pintu itu akan ditutup oleh Allah Ta'ala. Baca salawat. Syekhina Al-Habib Munzir dalam tanya jawabnya saya pernah baca, ketika ada jamaah baca, beliau pernah mimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ketika berjumpa dengan Rasulullah SAW ajarkan membaca salawat kepadanya. Tadinya dia selalu mendawamkan ada salah satu salawat, ya, saya lupa salawat apa, tapi diajarkan oleh Rasulullah baca salawatnya apa? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baca itu, amalin. Kira sedikit, sehari 100, sehari 50 kita baca, insya Allah memberikan keberkahan untuk kita. Amin ya Rabbal. Karena kita butuh dengan salawat, kita perlu dengan salawat yang insya Allah kelak akan menolong kita, menjadikan syafaat untuk kita nanti di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Qulu jami'an. Mereka mencintai habaib, kadang-kadang dipilih-pilih. Kalau habaib yang tidak cocok dengan seleranya, saya nggak mau ikut. Ini bukan habib beneran. Tapi kalau habaib yang dianggap cocok, sealur, sejalan, baru dia katakan ini baru habib beneran. Bukan begitu cinta kepada habaib. Kalau Anda sudah siap menjadi pecinta sejati, cintai seluruh habaib karena zatnya, syaraf mereka, kemuliaan mereka karena zatnya, karena darahnya, bukan karena ilmunya, bukan karena akhlaknya, bukan karena perbuatannya. Zatnya yang mulia, karena darahnya di situ bercampur dengan darah Rasulullah SAW. Anda mencintai seseorang yang belum milik Anda, siap-siap Anda akan sakit hati. Jangan cinta kepada seseorang sebelum dia menjadi milik Anda. Setelah dia Anda nikahi, maka cintai perempuan tersebut. Milik Anda, Anda cintai, maka pasti akan membalas cinta. Kalau belum jadi milik Anda cintai, ya siap-siap. Siap-siap, Anda akan sakit hati. Karena itu, jangan menjalin hubungan dengan perempuan terlalu dalam sebelum menikah. Dikhawatirkan dia bukan jodoh Anda. Satu sisi Anda takut jatuh dalam maksiat. Satu sisi Anda rawan sakit hati karena dia diambil orang, karena dia bukan jodoh Anda. Kita dakwah nyebarin agamanya Rasulullah, nggak harus nunggu kita jadi orang alim. Sebab tugas dakwah itu bukan tugasnya ulama seorang, kagak. Setiap individu muslim punya kewajiban berdakwah di jalan Allah dengan segala kemampuan. Yang ini dengan ilmunya, yang ini dengan ceramahnya, yang ini dengan kemampuannya. Ya, contoh, ini dengan keahliannya dalam urusan multimedia. Dia dakwah dengan itu. Dia gunakan tuh multimedia yang bagian dari keahliannya dia di dalam mengemban dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Yang ini urusan rekam kamera. Ya, gunakan kemampuannya untuk menyebarin dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Yang ini pintar nulis artikelnya, pintar tulis menulis. Ayo, ajarin orang lain, sebarin dakwah Nabi Muhammad dalam bentuk tulisan.
Ya, Rasulullah bersabda, "Athbatukum 'ala sirat." Perlu disampaikan ini. Orang yang paling teguh pijakannya berjalan di atas sirat nanti di hari kiamat adalah di antara kalian para umatku, kata Rasulullah, asyaddukum hubban, orang yang paling besar, yang paling kuat cintanya di antara kalian, li ahli baiti wa ashabi, kepada keluarga saya, kepada anak cucu saya, kepada sahabat-sahabat saya. Jadi ahlus sunnah wal jamaah kalau udah sama Rasulullah cinta, sama keluarga Nabi cinta, sama sahabat Nabi cinta, sama keturunan Nabi cinta, ente jalan di atas jembatan sirat nggak bakal jatuh tuh, nggak bakalan jatuh. Kalau kita terbalikin nih hadis mukhalafah, berarti orang yang paling gampang kepleset di atas jembatan sirat adalah orang yang paling benci kepada keluarga Nabi dan juga kepada sahabat Nabi Muhammad.